Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai desain dan struktur organisasi. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Selanjutnya ada desain organisasi, yang merupakan keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Ada 4 pilar dalam pengorganisasian, yaitu yang pertama pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, penentuan relasi antar bagian, dan koordinasi. Ada 6 kunci yang perlu diperhatikan dalam mendesain organisasi. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan, yaitu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, departementalisasi, yaitu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama, dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Lalu yang ketiga, rantai komando, yaitu garis wewenang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Lalu yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi, sedangkan desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Dan yang terakhir, formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Secara garis besar, struktur organisasi dibagi menjadi 2, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Ada 3 unsur organisasi formal. Yang pertama, sistem kegiatan terkoordinasi. Yang kedua, kelompok orang. Ketiga, kerjasama mencapai tujuan. Tiang dasar teori organisasi formal. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, proses skalar dan fungsional. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, rentang kendali. Lalu ada organisasi informal, yang merupakan kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Ciri-ciri organisasi ini itu lepas, fleksibel, tidak diterumuskan, dan spontan. Contohnya, arisan ibu-ibu, orang yang sedang di kendaraan umum, sekumpulan penonton yang sedang menyaksikan pertunjukan. Selanjutnya, model-model desain organisasi yang terbagi menjadi 2. Ada organisasi organik dan organisasi mekanik. Organisasi organik lebih menekankan pada pentingnya keadaptasian dan perkembangan, sedangkan organisasi mekanistik menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi. Perbedaan model mekanistik dan organik. Pada model mekanistik, proses kepemimpinan tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan. Bawahan merasa tidak bebas berdiskusi dengan atasan. Pada model organik, proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan. Bawahan merasa bebas berdiskusi dengan atasan. Lalu pada model mekanistik, informasi mengalir ke bawah, cenderung terganggu, tidak akurat, dan dipandang dengan rasa curiga. Pada model organik, informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi, yaitu ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Pada model mekanistik, proses interaksi bersifat tertutup dan terbatas. Pada model organik, proses interaksi bersifat terbuka dan ekstensif. Pada model mekanistik, pengambilan keputusan hanya terjadi di tingkat puncak, sedangkan pada model organik, pengambilan keputusan dilaksanakan di semua tingkatan. Selanjutnya, pada model mekanistik, penyusunan tujuan dilakukan di tingkat puncak organisasi tanpa adanya partisipasi. Dan pada model organik, penyusunan tujuan mendorong adanya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tertinggi.
Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.